warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lanjutkan para salikin dan para jamaah yang saya hormati. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa la ibadaka anfa'u laka min adh-dhikri li annahu yumkinu syekhul kabir al-maradin alladzi la yastati'ul qiyam wa ruk'an wa sujud wa lam anal ulama wal hukama yu'arrifuna kaifa tadkhulu illa Allah ta'ala hal ra'aita mamlukan awla majtara yuslihul khatimah bal yuqta liman yurabbih wa yu'allimul adab fa in sholaha fa'arafal adab qaddamahu lil malik wala ibadaka anfa'alaka dan tidak ada suatu ibadah anfa'a laka yang paling bermanfaat kepada kamu itu minadik kecuali zikir. Ayo kita bertanya pada diri sendiri, menyebut nama Allah sekarang sudah berapa kali sehari semalam? Berzikir la ilaha illallah berapa kali semalam? Menyebut istighfar pada Allah berapa kali sehari semalam? Ya, ismu dzat itu adalah sayyidul dzikir. Allah, 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 Allah. Keluar nafas masuk kita itu adalah kita nyebut nama Allah bil qalbi, sir. Berapa kali kita afdhal dzikir la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah bukan mulut. La ilaha illallah itu dari pusar ditarik ke atas sampai kotak digerakkan di dalam pundak kiri, dialirkan ke kanan, diturunkan ke bawah, ditembakkan pada nafsu. Nah, ini ada caranya. Sudah berapa sekali sehari semalam menyebut nama Allah la ilaha illallah dengan cara seperti itu berapa kali? Padahal disebutkan wala ibata anfa'alaka min dzikr, tidak ada sesuatu yang bermanfaat kecuali kamu itu adalah zikir. Salat zikir itu bagian dari zikir, ya. Li'annahu yumkinu syekhul kabir, karena zikir itu bisa dilakukan oleh syekhul kabir, orang yang tua renta. Orang yang tidak bisa apa-apa bisa melakukan zikir. Wal marid, orang sakit, alladzi la yasta'anil qiyam, yang sudah tidak bisa berdiri tetapi masih bisa berzikir, wa ruku'i wa sujud, dan dia yang sudah tidak bisa rukuk dan sujud tapi zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sayyidul dzikir Allah, Allah, Allah. Ya, itu caranya seperti itu. Wa'lam annal ulama wal hukama, ketahuilah annal ulama, sesungguhnya seorang ulama wal hukama, dan hukama. Ulama itu adalah orang yang ahli di bidang agama dan dia belajar. Naik sedikit namanya al-hukama, yaitu orang yang sudah ada wisdomnya, ngerti. Karena banyak orang yang pintar tapi nggak bijak, itu banyak. Gelarnya banyak tapi nggak bijak banyak. Karena dia hanya alim, hanya baca saja. Tidak pernah ada pengalaman esoteris, experience-nya tidak ada. Ya, kalau sudah hukama itu biasanya ada wisdom, ada wise-nya. Nah, di dalam ilmu tasawuf hukama itu juga disebut dengan al-arif, orang yang arif, ma'rifatullah orangnya. Ya, mereka berdua al-ulama wal hukama wa yu'arrifunaka kaifa tadkhulu ila ta'ala. Mereka mengajarkan yu'arrifuka, memberitahu kepada kamu itu kaifa, bagaimana cara untuk tadkhulu ila, untuk masuk, bermasuk riyah. Mencintai Allah sampai trans, sampai ya istilahnya itu bukan kesurupan. Kalau kesurupan ya artinya mabuk cinta lah, ya mabuk cinta. Karena kita tadkhul ilallah. Seperti ya cara untuk mendidik para hukama dan ulama itu diibaratkan ra'aita mamlukan awal musta'an. Diibaratkan seseorang yang membeli, dulu itu masih ada budak ya waktu itu, membeli budak awal dibeli. Ya kalau sekarang kira-kira maaf pembantu kira-kira gitu, ya. Ya, yasluhu lil khidmah. Kemudian dia dibuat untuk
menkhidmah, membantu pada bosnya, pada tuannya, bal yu'ta liman yurabi, maka namanya tuannya itu kan tidak langsung ayo bekerja kan, enggak, pasti yu'ta, diberikan liman yurabi, pada orang tadi, mamlukan tadi, budak atau pembantu, dikasih ajaran, wa yang alimul adab, dan diberi adab. Oh, adabnya gini ya, kalau ada tamu begini, kalau nanti kalau ada tamu ngasih minum itu jangan tuan rumahnya dulu, yang dikasih minum itu adalah tamunya. Gagangnya cangkir itu jangan di kiri, gagang kantinnya dikasih kanan. Itu namanya ilmu table manner ya, ilmu table dikasih. Jangan kalau ada tamu ngasih makanan minum jangan celana pendek. Nah, itu cara satu ya, salah satunya itu dikeri adab. Fa insoha kalau sudah pinter ya budak dan pembantu itu, wa arafa adab, dan sudah mengatur adab, qaddamatul malik, maka dengan demikian pembantu itu diberi kesempatan, udahlah kamu sudah bisa sekarang kerjakan tugasmu. Kalau ada tamu gimana, kalau lagi tuannya nggak ada ngomongnya gimana, caranya yang halus, yang Anda pasok. Nah, saya lanjutkan. Wa kalamu alif baka dalikal auliya radhiyallahu anhum yadhabuhum al-muridun hatta yataraqqa bihim ila al-hadrah kal awami idza ra'ada yu'allimus sabiyun al-amma yuhadihi ila ayusliha aw wahdahu fa idza salaha zajjahu fil lujhi zajjahu fil lujjati wa tarkahu. Kadzalikal auliya, seperti halnya para auliya, seperti halnya para mursyid, seperti halnya para kiai khos radhiyallahu anhu. Apa dia? Yashabuhum murid, mendampingi murid, menjadi sahibnya, mendampingi murid, diajari mulai dari namanya mandi taubat, diajari sholat taubat, diajari sholat hajat untuk taubat dan sebagainya, ya sampai namanya dikari muraqabah ada 3, muraqabah af'al, sifat, ma'iyah. Mohon sedikit ini Mas Daruri Akpaya untuk di mute ya, Mas Daruri, mohon. Ya, tolong di mute. Ya, okay. Nah, saya lanjutkan. Tolong rekamannya dipotong ya tadi itu ya. Maaf ya. Seorang mursyid itu mendampingi, enggak ada mursyid itu hanya, kamu gini enggak, mesti mimpin tahajud, mimpin sholat, mimpin ini. Karena enggak mungkin seorang pembimbing itu kalau tidak mendampingi. Ya, hatta yataraqqau bihimu ila, sehingga murid itu sudah bisa menghadap ila hadrati, sampai dia itu bisa dilepas. Karena itu mengapa setiap Selasa paling tidak perlu tawajuhan itu untuk mengasah di antara kita ya. Kal awami, seperti seorang yang ahli renang, idza arada ayu alim sabi, apabila seorang perenang itu mengajari seorang sobiun anak, al-amu yuhadibihi, maka dia juga akan mengajari ila aislihal amu wahdah, sehingga si anak itu bisa merenang secara pribadi, secara individu. Fa idza sholaha, apabila seorang anak itu sudah bisa sholaha, sudah mampu, zajjahu fil janti, maka dilepas di tengah laut, wa tarkahu, dan ditinggalkan. Ini nanti murid juga begitu. Lama-lama murid itu akan menjadi orang yang ahli juga. Nah, setelah itu dilepas, insya Allah ada nanti murid yang bisa jadi khulafa, bisa murid yang bisa jadi mursyid juga. Nah, pada saatnya kalau Allah sudah membukakan pintu seperti itu. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Sekarang masuk pada subbab. Subbabnya itu adalah wasilah.
Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa na'udzu bihi ma fi ulumiha fi darin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyaka an ta'taqid annahu la yutawassalu bil anbiya wal awliya'i was sholihin fa innahum wasilatun ja'alallahu ilaih li anna kulli karamatin lil wali hiya syahadatun bi sidqin nabiyyin li annaha jarrat ala aidil awliya mislu kharqil 'adah wal masyi 'alal ma wat tarirani fil hawa wa ihbaril ghaib wa nab'al ma wa nahwi dzalik li annahum lam yu'tau dzalika illa li ajlihi. Para salikin, kita diingatkan tentang wasilah sekarang. Wa iyyaka, dan hati-hati ya antak takid, Anda jangan sampai punya kepercayaan takid annahu la yutawassul anbiya. Nabi itu nggak bisa memberikan wasilah. Nah, jangan punya pikiran seperti itu, karena masih banyak kita itu yang mengatakan enggak ada wasilah. Apa itu wasilah? Enggak ada. Khurafat, bid'ah, bahkan bisa menjadi kafir. Masa mau mendoa Allah datang wasilah dulu? Ya, pertanyaan, sama itu punya tangga enggak langsung pada Allah? Kalau Rasul itu jelas tangganya, ya. Wal auliya, dan para auliya, was sholihin, dan para sholihin. Karena di masyarakat masih banyak yang mengatakan enggak usah wasilatan, enggak usah sholawatan, enggak usah baca kirim Fatihah dulu, baca wasilah enggak. Itu masih banyak, ya. Disebutkan fa innahum wasilatun ja'alallahu ilahi, karena sesungguhnya Allah itu menciptakan wasilatun ya kepada beliau itu anbiya, auliya, wassolihin, yaitu orang-orang soleh, anbiya, wassolihin. Ja'alallahu ta'ala ilahi, dan Allah menciptakan kepada mereka itu wasilah. Syafatul uzma itu wasilah. Para guru-guru kita itu wasilah. Para orang alim, para kiai khos wasilah. Para mursyid yang langsung mempunyai hubungan dari guru-guru sampai Rasulullah itu wasilah. Jadi mohon dengan hormat kalau berdoa ya wasilah pada gurunya ke guru sampai Syekh Bahuddin Naqsyabandi sampai ke atas. Saya langsung aja ya, Syekh Yazid Bustami naik akhirnya ke Salman Al-Farisi naik ke Syekh Abu Bakar Siddiq naik ke Rasulullah kepada Malaikat Jibril, langsung ilahi anta maksudi, yaitu yang tertinggi pada Allah Taala. Jangan loncat, jadi bertahan. Ya, li'anna kulli karomatin, ya, karena di antara mereka itu diberikan karomah. Karomah ya, para wali, biasanya naudzubillah, astagfirullahaladzim, mohon maafkan saya, biasanya kalau sudah mursyid itu ada karomah. Tidak tahu ya, tapi wallah alam. Karena apa? Lil waliin, para wali itu dikasih karomah ya, syahadatan bisidid nabi, untuk membuktikan nabi itu benar. Ya, nabi itu benar. Hak. Para rasul itu benar, hak, diberikan namanya karomah itu. Li'anna hajarat ala aidil awliya, karena sesungguhnya namanya karomah itu selalu diberikan di dalam aidil awliya, tangannya awliya. Caranya nggak tahu ya, tahu-tahu kok bisa ya, padahal biasanya nggak bisa, loh kok bisa, nah, gitu. Itu semua itu karomah. Misalnya apa? Kharqil 'adah, sesuatu yang tidak disangka sebelumnya, loh kok bisa, nah, gitu. Di luar nalar. Wal masyi 'alal ma, berjalan di atas air, ya. Wat tayru fil hawa, misalkan bisa berterbang, ya, halil hawa di udara. Wa ihbaril ghaib, dan juga menghabarkan terhadap yang gaib, ya. Wa nabil ma, dan bisa mengeluarkan air. Wa nahwi dzalik, dan sebagaimana. Li annahum lam yu'ta, karena sesungguhnya li annahum, beliau-beliau itu anbiya, auliya, sholihin, rasul ke atasnya ya, dan para mursyid itu biasanya ya,
lam yut'am, tidak diberikan karomah dalik li ajlihim kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah dan membuktikan terhadap keesaan Allah. Sahabat-sahabat pasti pernah mengalami ya, di desa mana ketemu dengan kiai siapa, ahli apa. Kalau saya udah banyak, kiai-kiai saya dulu itu begitu, ada ini, udah tahu-tahu kayak minum, tahu-tahu di depan kita ada susu semua. Kayak kita sholat malam, tahu-tahu sudah ada dikirim namanya kurma yang masih ada getahnya dari Arab Saudi sana. Ayo kita makan. Saya pernah mengalami seperti itu. Karena apa? Memang beliau-beliau itu adalah yang memang mendekatkan diri, hanya mahabbah pada Allah. Oke ya, saya lanjutkan. Tapi biasanya karomah itu enggak. Seorang yang punya itu juga enggak merasa kalau dirinya itu punya karomah, enggak. Tapi kalau sudah kepepet, biasanya Allah membukakan. Karena memang tidak boleh dicerita-ceritakan karomah itu. Karena karomah itu kadang-kadang datang dengan sendirinya. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab an Syekh Abil Hasan Sadali radhiyallahu anhu annahu qala kal nafsaka wazinaha bisalah fa in tahat anil khutudin fa'lam annaka sa'idta wa illa fa'bika ala nafsika idza jarata rijlaka ila shalah jarran fahal ra'aita habiban la yuridu liqa'an habibih qala ta'ala inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. An Syekh dari Syekh Abu Hasan Tadali radhiyallahu anhu, ini gurunya dari Syekh Tajuddin ya. Kal nafsaka wajinaha bisalah. Kalau kamu itu mau menghitung, mau melihat dirimu apakah itu menghadap pada Allah itu wazinaha bisalah. Timbanglah kamu itu di dalam sholat. Sholat, dilihat aja sholat kita itu kemana. Fa'in adada'an khudur, ya, apabila sholat kita itu adalah dihindari bersitan-bersitan nafsu di dalam diri kita, ngantuk, males. Kemudian ada nggak kalau sholat itu tengah malam menguap ya, gitu ya. Sholat kok ngantuk misalkan ya. Nggak ada ya, nggak ada di mana-mana, adanya di mana-mana itu. Jadi sholat itu kalau lama imamnya panjang sedikit udah ngantuk, sampai jamaah seluruhnya kedengaran. Ya, itu lihatlah di situ para salikin, ya, saudara jamaah sekalian, lihatlah itu semua. Ya. Fa'lam anosaid, kalau sudah bisa khusyuk, hudur, mutmainnah. Fa'lam ketahuilah anna sa'ata, sesungguhnya kamu beruntung, kamu sudah bagus sholatnya. Tapi kalau Allahu Akbar yang ingat yang lain, wah ini ada apa ini? Di mana ini kan kita ghaflah sholatnya kok lumpe, kok lali karo Gusti Allah itu kemana? Ya, wa illa fa'bika ala nafsi, kalau enggak nangis tak? Ya Allah, aku piye sih sholat kok enggak iso khusyuk itu piye caranya ya Allah, gitu kan? Ya, ya. Kita kalau nangis itu kalau kehilangan jabatan baru nangis, ya, rezeki kurang nangis, jabatannya terancam nangis. Begitu sholat biasa-biasa tidak nangis, ya. Ila jaratra rijlaka ila sholah, apabila kakimu itu ya jarota rijlaka ila sholah, ringan untuk ke sholat, ya. Wajaran fahal ra'aita habiban la yuridu liqa'il habib. Ini diibaratkan apa? Jaran fahal, apakah ada sih ya ra'aita habiban, engkau melihat seorang pecinta, ya la yuridu, tidak berkehendak liqa'a habibi, tidak berkehendak menemui yang dicintai. Kumbal ini jarane seneng, kangen aja enggak ya, WA enggak loh, apalagi nekani, apalagi menghadap. Ini sholat ya. Ini sholat loh, kok enggak ingin ketemu Allah? Sholat, fisiknya sholat, tapi enggak ingin ketemu Allah, enggak ingin menjumpai, itu gimana? Kan aneh ya. Oke, karena
padahal disebutkan inna awwala ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah min amalihi shalah. Wa in shalahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Padahal nanti yang dihisab pertama kali di yaumil akhir itu sholatnya. Kalau sholatnya baik ya baik. Kalau kurang. Rugi. Allah bertanya, sholat sunat enggak? Zikir enggak? Kira-kira kan gitu, baru untuk nambah. Nah, ini menghadap pada Allah kok tidak mau berjumpa? Ya, padahal Rabi'atul Adawiyah di dalam munajatnya juga mengatakan demi hak cinta, hai ahli cinta, pahamilah lisan wujudku dalam wujud sungguh menakjubkan. Haram bagi hati yang dipersiapkan untuk cinta ada bagian selain engkau. Nah, ini Rabi'atul Adawiyah itu luar biasa syair-syairnya itu. Tidak ada yang saya tersisakan. Allahu Akbar. Kuncinya di mana? Saya ulang lagi. Baru ingat siapa yang hutang-hutang kepada saya belum bayar. Jangan, tidak boleh. Pekerjaan saya tinggal setahun lagi, ya Allah. Strategi kayak apa? Itu nggak boleh. Kosongkan kalau sudah sholat, karena tidak boleh ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Saya lanjutkan para salikin. Wa qala mu'allif hadzal kitab faman arada ayyarifa haqiqatan indallah wa yanzura jalahum Allah falyanzur ila sholatihi imma bisukuni wal khusyu' wa imma ghaflati wal ajalah fa illam takun bil wasfain sabiqina wa aksari turaba ala rasika fa imman jalasa sahibul miski albaqa alaihi min rarihi fa inna sholata mujalasatu wa ta'ala fa idza jalastahu wa lam yahsul laka min syai'un wa dalla dzalika ala maradin fika wa imma kabirun au jubun au adabun au adabun. Ya, faman aroda, apabila engkau melihat menghendaki ayat rufa, kamu itu makrifat pada Allah, hakikatahu indallah, hakikatnya indallah di sisi Allah, ya, maka dengan demikian apa, ya, wayang dulu halam Allah, sehingga kamu itu bisa melihat halnya. Itu kan ini ilmu tasawuf berat ya. Jadi namanya ada sifat af'al ma'iyah, ya, ada lagi muraqabah, namanya apa itu somat dan sebagainya. Ada 6 sebetulnya muraqabah itu menunjukkan wayang duru halam Allah. Itu berarti kita itu adalah mengetahui terhadap hal eksistensi, adalah substansi zat Allah Subhanahu. Fal yang duru ila sholatihi, maka lihatlah sholat, ya, imma bisukuni wa tuksuk, apakah sholatmu itu sukun dan khusyuk? Sholatmu itu tenang dan khusyuk enggak? Oke. Wa imma bil ghaflah wa ajal, apakah sholatmu itu adalah ghaflah wal ajalatin, betul buru-buru? Banyak enggak yang sholat masih terburu-buru? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsing, ya, langsung kerja di depan komputer lagi. Ya, masih banyak enggak sholat seperti itu? Lihatlah sholat. Kalau kamu bisa itu, kamu akan ya'rifu haqiqatan indallah wa yanzuru halahu ma'allah, akan tahu tentang hakikatnya Allah dan akan tertentu halahu ma'allah. Tapi kalau terburu-buru sholatnya, ya gimana? Nggak mungkin. Fa illam takun bil wasfain, kalau kamu itu tidak bisa dua tadi, as-sabaikan yang terdahulu, artinya sukun dan khusyuk, ya, ini maaf ya, fa'akfi turaba ala rasika, udahlah, cari aja debu, lumurkan di dalam kepala kita. Nyesel lah, ya Allah, gimana sih itu, saya itu menghadap keadaan engkau, tapi pikiran saya merasa, udah cari debu, kata Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah, cari debu, kita
malulah terhadap perilaku sholat kita yang main-main itu. Nah ini disebutkan. Fa inna man jalasa, siapa yang orang yang jalasa duduk sohibul miski kepada orang di dalam satu majlis bersama orang yang miskin, yaitu orang yang baunya wangi, ya baunya wangi. Ya, apa alaihi, maka orang itu akan dapat baunya yang wangi itu. Nah artinya begini, lek sholatmu itu nggak pateng, nggak bener ya gimana? Kamu itu ada nur samawat fil qalbi. Karena itu doanya kan Rabbana atrim ngalaina nuron, ya wa filana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah wa atmin nurono, di dalam hati saya itu sempurnakan sinarmu ya Allah. Itu doanya seperti itu. Ya. Fa inna sholata mujalata lillahi ta'ala, maka sesungguhnya kalau orang itu sholat itu mujalasatun lillahi ta'ala. Orang itu menghadap pada Allah. Ya. Fa idza jalasta wa lam yahsul laka min syai'in, kalau kamu itu menghadap Allah, ya, layak tulah kami nusain, kemudian kok kita tidak ada sesuatu yang hudur sukun wal khusyuk, maka ingatlah dalla dalika ala marifika, karena sesungguhnya kamu itu sakit. Menghadap Allah masih ngelamun kemana-mana, apakah kamu itu nggak sakit? Nah, ini mungkin bahwa imam kafir, mungkin kamu itu takabur, ya Allah saya itu presiden kok, saya itu menteri kok, ya saya itu hanya syariat saja sholat kepadamu. Nah, gitu ya, ujub atau ujub. Nah itu yang menghalangi bisa sukun, khusyuk, hudur ya kepada Allah itu karena ada kibrunnya, ada ujubnya, ada adamun adab, atau orang itu dasarnya tidak beradab. Sudah ingin berjumpa Allah kok tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Saya lanjutkan biar tuntas kaitannya dengan kita itu wasilah. Qala Allah Ta'ala sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq falyaqul liman shalla asyra hurud bal yadhkurullah ta'ala wa astaghfiruhu man taqsirihi fiha qurraba sholatin la tasluhu lil qabul fa in tastaghfirullah ta'ala ya ba'daha qal qabilta kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla istighfarallah thalatha marratin. Nah, ini disebutkan disebarkan ini. Allah berfirman sa'asrifu an ayatin alladzi yatakabbarun. Allah akan melengoskan, Allah akan jauhkan, Allah akan ancaman an ayati, dijauhkan dari tanda-tanda kesusahan Allah kepada siapa? Yatakabbar, orang yang takabur. Takabur itu adalah prinsipnya dua. Satu adalah mengingkari kebenaran dan membenarkan dirinya. Orang takabur. Pokok yang orang benar pasti disalahkan, yang benar ada dirinya, itu adalah takabur. Nah, seperti ini karena apa? Fil arti birhaq, karena dia itu enggak punya hak untuk takabur. Yang takabur itu hanya saya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan fala yang bagi liman shalla, maka dari itu ya kamu itu jangan sampai liman sholat, kalau kita itu sholat ayusri al hurud, segera selesai dan keluar masjid, segera selesai assalamualaikum pelencing ya, ini diingatkan ayusri al hurud balyadkurullah ta'ala, tetapi sebaiknya kamu itu langsung zikir, langsung teruskan zikir ya, zikir wajastaghfiru min taksirihi fiha, dan yang kemudian istighfar ya untuk tasrifnya, untuk menutup kekurangan sholatmu. Mungkin sholatmu kurang patang, lah zikir dulu. Nah, kalau subuh ya ini kemarin kita bacakan satu zikir yang penting itu kan subhanallah wa bihamdihi adada qatihi wa ridha nafsihi wa jinnat Isra. Ya, sekarang sholat Isra itu 534 ya.
sudah isyraq. Kemudian jam 6.05 atau 03 itu sudah sholat duha baru bekerja. Itu yang bagus. Tapi yang untuk mengunci tadi 3 tadi yang apa yang saya sampaikan. Fa in istaghfarallah, apabila seseorang itu qurba sholatan la tusallil qabul, karena kalau orang itu bisa melakukan itu maka insya Allah kita itu bisa dikabulkan. Fa in astaghfirullah, maka orang yang istighfar ba'daha, yaitu setelah sholat itu istighfar, zikir, kubilat, maka akan dikabulkan permintaan Allah itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini seperti halnya yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW, idza sholat, apabila sholat kemudian selalu istighfar. Ya, istighfar Rasulullah itu sehari semalam minimal 70 kali. Tidak punya dosa masih istighfar. Kita dosanya banyak kok nggak mau istighfar. Habis salam kok pelencing, lamcing. Nah, jangan, pikir dulu ya. Ya, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dalil orang habis sholat itu banyak ya. Jangan mencari-cari dalil yang seakan-akan tidak ada. Oke. Para salikin, demikian apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi, memberkahi dan memberikan rahmat kepada kita sehingga kita nanti dijauhkan aibkum minannar. Amin ya rabbal alamin. Alafumikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.